3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Sarah bukannya tak memikirkan segala resiko kalau dia merawat Vita. Apapun akhirnya nanti, Sarah akan tetap ada dalam posisi yang selalu disalahkan. Ra, anak-anak itu setuju, malah mereka yang meminta kalau kamu yang bisa menjaga Vita. Jangan dengerin kata-kata orang lain, gak usah peduli dengan omongan mereka. Toh mereka juga gak bakalan bisa nolong kok. Itu kata-kata Rio saat membujuk Sarah untuk datang membantu menjaga Vita di rumah sakit. Aku akan nanggung segala kebutuhanmu, segala pengeluaranmu, segala apapun yang kau butuhkan di Manado. Selama merawat Vita, aku yang akan menanggungnya. Kalau perlu, aku membayar juga tenagamu. Rio sangat berusaha untuk meyakinkan Sarah untuk bisa merawat Vita karena dia tahu hanya Sarah lah yang bisa diterima oleh Vita. Sarah memutuskan untuk membantu merawat Vita, bukan karena segala hal yang dijanjikan Rio, bukan juga karena Rio akan membayarnya. Sarah sangat hafal dan kenal sifat Rio. Apa yang dikatakannya bisa berubah dalam 1 detik ke depan. Rio tak bisa dipegang kata-katanya, tak bisa dipercaya omongannya. Rio yang sangat labil. Bahkan kemungkinan akan sangat mungkin sekali kalau Sarah lah yang justru akan mengeluarkan uang, bukan Rio. Tapi Sarah tetap memutuskan untuk menjaga Vita, membantu merawat Vita selama di rumah sakit karena Sarah sangat tahu, Sarah sangat sadar kalau hanya Sarah lah, hanya dirinya yang bisa merawat Vita dengan sebaik-baik mungkin dan dengan tulus hati. Orang lain tidak bisa. Bahkan Rio sebagai suami Vita, juga kedua anaknya, tidak akan ada yang bisa merawat Vita. Sarah sudah tahu dan sangat siap dengan segala resiko yang akan dihadapinya kalau dia merawat Vita. Kalau Vita sembuh, orang akan mengatakan kalau Sarah mencari muka supaya dianggap perempuan yang baik. Kalau Vita lebih parah, apalagi kalau meninggal, pasti segala tuduhan akan diterima oleh Sarah. Bahkan mungkin mereka menuduh Sarah lah yang membunuh Vita supaya Sarah bisa bersama dengan Rio. Sarah sudah memikirkan semua itu. Sarah sudah sangat tahu bahwa dia akan menemui berbagai masalah. Lebih banyak ruginya, lebih banyak buruknya daripada baiknya. Dan benar saja, masalah mulai muncul. Keluarga Vita tidak pernah ada yang peduli pada Vita, itu kata Rio dan 2 anaknya. Tapi cerita cepat tersebar kalau Vita sakit dan dirawat karena ada kehadiran Sarah sebagai orang ketiga. Dan mereka, keluarga Vita itu ingin membuktikan kebenaran cerita itu dengan datang ke rumah sakit. Sebenarnya, beberapa dari mereka, beberapa orang itu sudah pernah ada yang datang ke rumah sakit, tapi mereka datang ke rumah sakit pada saat jam besuk. Sarah sudah mengatur kalau di saat jam besuk, anak-anak Rio ataupun adik laki-laki satu-satunya dari Vita yang akan menjaga Vita, supaya Sarah bisa mengurus hal-hal lain. Jadi saat orang-orang itu datang ke rumah sakit, mereka tidak pernah bertemu dengan Sarah. Adik laki-laki Vita pun sudah memperingatkan Sarah bahwa om dan tante serta sepupu keluarga mereka akan datang melabrak Sarah di rumah sakit. Hati-hati aja kak, kalau bisa kakak menghindar atau kalau perlu sembunyi sekalian biar gak ribut-ribut di rumah sakit. Itu kata adik Vita. Sarah tak ingin menghindar, tak ada niat sama sekali untuk menghindar. Apalagi kata dokter, kalau Vita itu kemungkinan akan dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Apa harus menghindar atau ngumpet dalam jangka waktu yang selama itu? Dan tak pernah ada dalam kamus Sarah untuk menghindari masalah, apalagi ngumpet. Jadi Sarah sudah siap menghadapi kalau keluarga Vita datang melabraknya di rumah sakit. Dan saat itu telah tiba. Dari kejauhan, Sarah sudah bisa mendengar suara orang ngomel dan marah-marah. Semakin dekat, semakin terdengar omelan dan maki-makian itu. Dari suara ribut-ribut itu, jelas kalau mereka menuju ke tempat Vita dirawat. Tempat Vita dirawat adalah Blok B yang terdiri dari 8 kamar dan setiap kamar terisi 2 pasien. Mana wanita jalang itu? Biar tante cabein mukanya itu biar tahu diri dia.
Mana Vita bisa sembuh kalau begini? Si Rio benar-benar brengsek. Sarah mendengar suara seorang wanita yang marah-marah dan memaki-maki dirinya. Semakin dekat. Sarah menarik napas, tapi napasnya sesak tersumpal dengan aroma tak tertahankan. Karena Sarah sedang membersihkan kotoran Vita, Sarah sedang berada dalam selimut. Suara-suara makian itu sudah ada di kanan kiri Sarah. Kata-kata yang kotor, sumpah serapah, mengutuki dirinya. Sarah berdiam diri sejenak, menarik napas, berusaha menahan dirinya sendiri. Lalu Sarah mengambil pembalut yang penuh dengan kotoran Vita. Sarah juga sedikit melumuri jari-jarinya dengan kotoran-kotoran itu. Lalu Sarah keluar dari dalam selimut. Ada tamu, kata Sarah tersenyum lugu dan menatap mereka satu persatu. Dengan sengaja tangannya yang memegang pembalut penuh kotoran itu agak didekatkan pada tante yang masih tetap mengomel. Ini pasti tante om dari Vita ya? Keluarga dari Vita kan? Kayaknya kalian udah niat deh datang sini ngelabrak saya. Kalian ingin ngomelin saya? Kalian ingin maki-maki saya? Kalian juga ingin melumuri muka saya dengan cabai? Silakan. Tapi tunggu, sabar. Sampai saya selesai membersihkan Vita, ponakan kalian, saudara kalian ini. Sarah kembali menatap mereka satu persatu. Semua yang ada di situ sangat terkejut, tak menyangka orang yang akan dimaki-maki dari tadi, yang akan mereka labrak sekarang berdiri di hadapan mereka, tersenyum dan sangat cantik. Tapi yang membuat mereka lebih terkejut dan syok itu karena melihat apa yang ada di tangan Sarah. Pembalut yang penuh dengan kotoran Vita bercampur dengan darah haid Vita. Apalagi tangan Sarah juga agak belopotan kotoran itu. Mereka menutup hidung, refleks mundur menjauh dengan mimik jijik, bahkan ada yang mual. Aduh, Lia mana sih? Nih anak, beli kantong kresek buat sampah aja gak datang-datang. Pasti keluyuran sibuk pacaran, gak peduli mamanya yang lagi sakit. Kalau anaknya aja gak peduli, gimana keluarga lain juga bisa peduli? Sarah sedikit ngomel-ngomel agak menyindir, sambil mondar-mandir mencari tas untuk tempat sampah. Hal itu justru membuat keluarga Vita lebih menjauh dan lebih mual. Karena tidak menemukan tas untuk tempat sampah, Sarah meletakkan pembalut penuh kotoran itu di lantai di bawah tempat tidur. Dengan gerakan pelan dan lembut, Sarah mengambil tisu basah lalu melap kotoran-kotoran yang ada di tangannya. Maaf ya semuanya, Vita belum selesai dibersihkan. Nama saya Sarah, orang yang kalian sebut pelakor. Tapi kita kenalannya bentar ya, saya harus atasi ini dulu. Kata Sarah tersenyum lalu masuk dalam selimut. Beberapa menit kemudian, Sarah keluar dari selimut, mengambil napas panjang, lalu masuk lagi dalam selimut. Beberapa menit setelah itu, keluar dari dalam selimut dengan tisu-tisu basah yang telah penuh dengan kotoran-kotoran Vita, menumpuk tisu-tisu basah itu di atas pembalut yang ada di bawah tempat tidur. Lalu masuk selimut lagi. Begitu berulang-ulang, semua melihat tanpa suara. Bisa tolong ambilkan tisu itu? Kata Sarah pada seorang gadis yang berdiri di dekat meja dekat kepala Vita. Dengan cepat gadis itu memberikan tisu yang diminta Sarah tanpa suara dan melihat Sarah masuk selimut lagi. Sekarang gadis itu sudah bisa membayangkan gimana situasi Sarah di dalam selimut. Dia merasa ingin muntah dan sangat mual, tapi sekaligus otaknya mulai berpikir. Siapa yang bisa? Siapa yang mau mengurus Vita begini kalau si pelakor ini gak ada? Emosinya tiba-tiba hilang lenyap, bahkan dia ingin bilang terima kasih pada Sarah, pada si pelakor, karena berkat Sarah dia terhindar dari pekerjaan yang menjijikan itu. Suasana di ruangan itu tetap tanpa suara. Tak ada yang bicara lagi apalagi ngomel. Mereka diam, hanya fokus melihat pada Sarah yang keluar masuk selimut dengan pikiran mereka masing-masing. Sementara itu, orang-orang yang terkumpul karena mendengar ribut-ribut tadi masih tetap setia bergerombol di pintu dan jendela, tetap ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Mendengar kata-kata pelakor langsung menarik minat mereka untuk kepo dan cari tahu. Sepintas, mereka juga sudah maklum kalau yang dituduh si pelakor itu justru adalah orang yang merawat si pasien, si istri sah. Kalau pelakor dilabrak itu sudah lumrah, sudah biasa. Tapi kalau ternyata si pelakor yang dilabrak justru adalah orang yang merawat si pasien, si istri sah, itu baru hal yang bukan biasa, hal luar biasa. Dan yang tak kalah menarik, orang-orang yang datang melabrak si pelakor itu adalah keluarga si pasien yang justru tidak pernah peduli pada si pasien. Mereka datang hanya ingin melabrak si pelakor, bukan peduli pada si pasien. Para perawat yang ikut bergerombol itu sudah mengenal Sarah, karena selama si pasien itu dirawat di rumah sakit ini, mereka hanya melihat Sarah lah yang ada. Sarah lah yang mengurus, bahkan sampai mencebok si pasien. Sudah tentu mereka sangat terkejut dengan kenyataan kalau Sarah itu adalah pacar dari suami si pasien. Itu mengejutkan para perawat. Tapi yang membuat mereka tidak habis pikir, melihat Sarah yang begitu telaten, begitu sabar mengurusi pasien. Itu aneh. Dan yang lebih aneh lagi, si pasien yang dirawat hanya mau diurus dan disentuh oleh si Sarah, si pelakor, pacar dari suaminya. Semua perawat di situ, bahkan dokter-dokter yang bertugas juga sangat tahu gimana susahnya menangani pasien satu ini yang suka ngamuk-ngamuk tak jelas membuat mereka takut untuk mendekat. Mereka selalu saling tolak kalau mendapat tugas untuk memeriksa si pasien, sekalipun itu hanya untuk mengukur suhu tubuh pasien atau mencek darah dari si pasien. Mereka tidak mau, mereka takut. Mereka bisa melakukan tugas itu berkat bantuan Sarah yang membujuk si pasien. Itu sebabnya hampir semua perawat mengenal Sarah. Mereka mengira Sarah adalah keluarga si pasien. Tapi ternyata dia pelakor. Mana ada pelakor yang mengurus bahkan mencebok istri dari pasangannya. Bahkan sesama saudara perempuan pun belum tentu mau merawat, apalagi sampai mencebok saudara perempuannya sendiri seperti yang dilakukan Sarah. Mereka terkejut-kejut dan sangat syok. Tapi kalau disuruh harus memilih, mereka akan membela Sarah si pelakor. Aneh kan? Tapi itu kenyataan karena mereka melihat ketulusan Sarah. Mereka tetap setia berdiri di situ, menunggu apa yang akan terjadi. Bahkan kepala jaga yang bertugas pun menunggu sambil jaga-jaga kalau terjadi keributan. Wah, Sarah sudah punya fans fanatik nih. Harusnya minta mereka subscribe ya. Kita lanjut. Sarah keluar dari selimut, menarik napas lega dan tetap tersenyum. Saya akan mengganti baju Vita dulu, saya akan tutup tirai ini, kata Sarah. Mereka semua menjauh dan berdiri di luar tirai. 10 menit kemudian Sarah membuka tirai. Vita masih tiduran tapi kepalanya sudah tidak tertutup selimut lagi. Sarah mengumpulkan semua tisu-tisu dan menyatukan dengan pembalut yang dibawa tempat tidur, memasukkannya ke dalam kantong dan mengikatnya. Berjalan keluar membuang plastik itu di tempat sampah yang ada di halaman rumah sakit, kembali lagi dan masuk kamar mandi membersihkan kotoran-kotoran dari tangannya. Setelah itu, dengan percaya diri dan tenang, Sarah duduk di sisi tempat tidur dekat Vita. Sarah tersenyum. Semua menatap Sarah, tapi tidak ada yang memulai pembicaraan. Nah, tante-tante, om-om dan keluarga Vita semuanya, ada yang mau disampaikan? Oh ya, seperti tadi saya bilang, saya Sarah. Nama saya Sarah. Kata Sarah mengulurkan tangan pada tante yang ngomel-ngomel tadi, tapi langsung menarik tangannya lagi sambil mengendus-ngendus mencium tangannya. Ih, masih bau? Hehehe, gak usah salaman deh, nanti baunya pindah, kata Sarah menyembunyikan tangannya di saku. Ada yang mau disampaikan? Tanya Sarah lagi. Semua diam. Keributan tadi saat datang lenyap. Tadi tante yang ngomel-ngomel, tante yang mana nih? Tanya Sarah lagi.
Gak ada yang bicara ataupun menjawab, tapi dari beberapa tatapan mata mereka, Sarah bisa menebak orangnya. Perempuan separuh baya yang ada di samping kanan Sarah. Oh, tante ya. Gak apa-apa, Tan. Wajar kalau tante omelin saya. Wajar kalau saya diomelin. Justru aneh kalau kalian gak marah. Itu tandanya kalian gak peduli dan gak sayang pada Vita. Tapi, kok baru sekarang datang menengok Vita? Keluarganya ternyata segini banyak ya. Kalau saya tahu, saya nggak bakalan repot-repot pusing untuk datang merawat Vita di sini. Apalagi harus cebok-cebok Vita setiap dia buang air besar seperti tadi itu. Kalian udah lihat kan? Belum lagi aku diomel-omelin, dilabrak, dimaki-maki, juga diteriakin jalang, diteriakin pelakor. Semua orang dengar, semua orang jadi tahu kalau aku ini si pelakor. Kata Sarah lagi. Begini, kami mendengar kalau Anda ini tante yang lebih tua berbicara tapi tak meneruskan omongannya. Saya tahu maksud tante. Gak terlalu penting untuk dibahas sekarang. Karena sekalipun saya jelaskan, itu gak akan ada gunanya. Karena yang ada di pikiran kalian itu sudah berbeda. Jadi saya to the point aja karena saya sangat lelah dan sekarang saya lapar. Gak ada yang gantiin saya jaga Vita. Gak ada yang bawa makanan, apalagi harus menggantikan saya pada saat malam hari. Saya hanya tidur di lantai, di tikar yang saya beli sendiri. Itu pun kalau sempat tidur. Kalian semua pasti tahu, Vita kalau menginginkan sesuatu, lambat sedikit, telat sedikit dia akan ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Dan ini rumah sakit umum, bukan khusus pasien seperti Vita. Jadi otomatis saya harus selalu siap, harus selalu ada untuk menenangkan Vita supaya tidak mengganggu pasien lain. Saya hampir tidak pernah tidur, hampir tidak pernah istirahat. Kalian datang ke sini dengan tujuan melabrak saya. Tadi tante maki-maki saya. Kalian ingin saya pergi dari sini? Saya akan pergi sekarang juga. Koper saya ada tuh, masih di sini. Karena dari Jakarta saya sampai di bandara saya langsung ke rumah sakit ini. Saya belum sempat kemana-mana karena saya selalu ada di rumah sakit ini untuk menjaga Vita. Karena tujuan saya datang ke sini emang untuk mengurus Vita. Kalau saya ingin bersenang-senang dengan Rio, saya akan pergi. Dan kalian tidak akan bisa melarangnya. Siapa yang bisa melarang saya kalau saya ingin bersenang-senang, berdua-duaan aja dengan Rio? Ngapain saya di rumah sakit ini? Mengurus dan mencebok? Seperti tadi itu. Kalau kalian ada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Pasti meninggalkan Vita kan? Dan saya juga akan meninggalkan Vita dengan sangat rela, sangat senang hati. Tapi dengan satu syarat. Sarah menatap mereka semua satu persatu. Mereka terdiam. Satu syarat. Kalian harus menjaga dan merawat Vita seperti yang saya lakukan. Kalian harus menjamin itu. Dan kalau kalian menjaminnya, sekarang saat ini juga saya akan pergi dari sini. Gimana? Deal? Tak ada satupun yang menjawab apalagi mengangguk. Suasana jadi hening. Itu tadi kenapa harus di dalam selimut? Tanya si gadis yang membantu Sarah mengambil tisu tadi. Gadis itu melihat pada yang lain, takut kalau mungkin disalahin karena bertanya pada Sarah. Vita gak mau disentuh oleh siapapun. Tenaga medis saja gak bisa periksa dia. Karena Vita gak mau disentuh sekalipun itu hanya tangannya. Apalagi kalau itu area pribadinya. Saya memakai cara itu supaya membuat Vita merasa tenang. Sekalipun tirai-tirai ini ditutup rapat semuanya, Vita tetap akan ngamuk. Jadi saya tetap harus masuk dalam selimut sekalipun ini ditutup rapat. Selalu begitu setiap Vita pups atau pipis. Jelas Sarah lagi. Setiap dia pipis atau pups harus masuk selimut terus? Tanya gadis tadi melongo. Sarah mengangguk tersenyum. Itu kan bau banget. Iya kan? Gak jijik? Tanyanya lagi. Kalau saya jijik, terus gimana Vitanya dong? Siapa yang urus? Sudah 9 hari saya menjaga Vita di rumah sakit ini, tapi belum ada satupun yang datang membesuk, apalagi mengurusnya. Jawab Sarah lagi. Bisa tahan ya? Tanya gadis itu lagi penasaran. Kalau andai aku gak tahan, kamu mau ganti ngurusin si Vita? Ini malah udah agak mendingan loh.
Waktu pertama saya datang, pembalut Vita itu nggak diganti-ganti udah 3 hari. Karena nggak ada yang bisa mendekati apalagi menyentuh Vita. Saat itu Vita lagi ngamuk-ngamuknya, lagi kumat-kumatnya. Mana Vita belum mendapatkan kamar, Vita masih di koridor. Kalian bisa bayangin gak di situasi itu, di koridor yang orang lalu lalang dan ramai, otomatis Vita merasa gak nyaman, dia lebih ngamuk-ngamuk teriak-teriak. Sementara pembalutnya udah pecah, udah bau kemana-mana. Udah 3 hari. Dan saya, untuk pertama kalinya, harus masuk selimut melawan bau yang 3 hari punya itu. Kalian bisa bayangin gimana saya dalam selimut itu? Bahkan sampai sekarang di sini nih, di hidung saya seperti masih mencium bau itu terus-menerus, gak hilang, kata Sarah tertawa. Terdengar suara pingin muntah dari beberapa orang yang bergerombol di pintu. Keluarga Vita diam, mikir. Sekarang ini Vita lagi datang bulan, lagi menstruasi, jadi lebih nano-nano lagi baunya. Sarah kembali tertawa. Nah, sekarang gimana nih? Kembali lagi ke poin inti. Ada yang jamin bisa mengurus Vita? Kalau ada yang jamin, saya akan pulang sekarang ini. Kata Sarah dengan pelan tapi tegas. Tak ada yang bersuara apalagi menjawabnya. Terdengar suara Vita yang Sarah mendekatinya. Kenapa? Tanya Sarah. Vita menggenggam tangan Sarah dan menggeleng-gelengkan kepala. Kamu haus atau lapar? Pupsmu tadi itu banyak banget, jadi kamu pasti lapar ya. Untuk sementara makan roti ini dulu ya, kata Sarah sambil beranjak ingin mendekati meja untuk mengambil roti. Tapi Vita menahan tangannya. Suara Vita seperti suara orang marah. Sarah mengelus kepalanya. Aku gak boleh pergi? Tanya Sarah. Vita mengangguk. Tapi aku harus pergi, Fit. Keluargamu tak ada yang menyukaiku di sini. Mereka menganggap kamu sakit itu karena aku ada di sini, kata Sarah. Dan tiba-tiba Vita teriak-teriak menunjuk keluarganya. Semua orang kaget dan menjauh. Sarah memeluk dan menenangkan Vita. Fit, ayo, gak boleh gini. Kan udah janji gak boleh marah-marah apalagi teriak-teriak. Nanti dokter dengar kalau kamu teriak-teriak nanti gak boleh pulang. Gak bisa jalan-jalan dong kita, kata Sarah. Vita melunak walaupun tetap gelisah dan tetap Saat itu Rio dan Lia datang. Rio terlihat agak marah. Ada apa ini? Kenapa bikin ribut di sini? Tanya Rio agak teriak. Yo, ini rumah sakit, gak boleh ribut-ribut teriak-teriak gitu. Om dan tante serta semuanya datang ke sini ingin membesuk Vita kok. Kata siapa ribut-ribut? Kata Sarah menenangkan Rio. Tadi Lia kesini Tante Ra, tapi Lia jadi takut karena dengar Oma marah-marah maki-maki Tante Rara. Jadi Lia langsung telepon Papa. Jelas Lia pada Sarah. Oh, gak ada yang marah-marah kok. Ini justru lagi pada berembuk. Kira-kira siapa yang bisa menjaga mamamu supaya Tante Ra bisa kembali lagi ke Jakarta, kata Sarah pada Lia. Mereka jaga Vita. Di rumah aja yang hanya sebatas dinding, sekalipun Vita mati, gak bakal ada yang peduli. Terus sekarang bilang mau jaga Vita, pret. Udah, pulang semua, pulang, pergi sana semua. Cuma bikin masalah aja kalian, kalau lagi butuh uang aja baru baik. Kalian semua, siapa yang protes Sarah ada di sini? Rio penuh dengan emosi. Sarah memegang tangan Rio dan berusaha untuk menenangkannya. Yo, shh, ini rumah sakit, bisik Sarah pelan. Shh, Vita ikut-ikutan. Aduh, aku jadi pingin ketawa ya. Istri tua kompak sama istri muda. Ih, so sweet. Kita semua juga harus akur-akur ya. Bye-bye. Muah.